Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Baik. Untuk memulai aktivitas kita ya, agar berjalan dengan baik, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Ada Siapa? Nafisa sama Tania. siapa? Tania. Sakit apa emang apa? Sakit. Sakit. Oke. Udah berapa lama sakitnya? 3 hari. Oh, baru 3. Oke, 3 hari ya. Baik. 3 hari. Udah pada nengok? Sudah. Oke, alhamdulillah. Coba kalian sekarang buka bukunya. Ya. Oke, baik. Sekarang kita pembahasan tentang masa Orde Baru dan Orde Lama ya. Baik. Ya. Orde Lama ya. Yang pertama Orde Lama dulu. Ya, gak mungkin Orde Baru baru Orde Lama. Berarti Orde Lama baru Orde Baru ya. Orde Lama ya. Masa Orde Lama itu dari tahun 1959 sampai 1966 ya. Periode ini ya, periode 1959 sampai 1966 ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin ya. Demokrasi terpimpin ini itu merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan kepemikirannya di dalam pemerintahan negara pusat ya, pada pemimpin negara ya. Jadi masa Orde Lama ini dikenal dengan masa demokrasi terpimpin ya. Di mana demokrasi terpimpin ini ya dipimpin oleh pemerintah pusat ya. Semua keputusan pemerintah itu ada di pemerintah pusat ya. Maka disebut dengan demokrasi terpimpin ya. Baik. Demokrasi pemimpin negara pada saat itu adalah Presiden Soekarno ya. Jadi Presiden Soekarno pada saat itu ada di masa Orde Lama ya. Yang memimpin Orde Lama itu ada Presiden Soekarno, presiden pertama ya. Beliau menjabat itu dari tahun kurang lebih dari 18 Agustus ya. 17 Agustus kita memproklamasikan ya. Beliau memproklamasikan 18 Agustus beliau memproklamasikan kemerdekaan, 18 Agustus beliau menjadi presiden ya. 18 Agustus 1945 sampai 1967 ya. Ya, beliau memimpin Indonesia itu selama itu ya. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno ya, karena sebab berikut ya. Yang pertama, banyak atau sering munculnya gerakan separatisme ya. Jadi ketika beliau memimpin itu ada 3 hambatan yang menjadi hambatan beliau menjadi presiden ya. Yang pertama itu banyaknya atau seringnya muncul gerakan separatisme. Apa sih yang disebut gerakan separatisme ya? Apa? Gerakan separatisme itu gerakan ingin memisahkan diri ya. Pada pertemuan sebelumnya itu ada kan seperti pemberontakan yang ingin memisahkan diri ya. Sama ya. Itu dari zaman Soekarno ya. Ketika beliau menjabat itu negara atau daerah-daerah ingin memisahkan diri ya. Kenapa? Mungkin ya itu alasannya perekonomian itu terpusat di pusat ya. Maka yang ada di daerah mereka menganggap daerah itu tidak diperhatikan. Maka daerah itu ingin memisahkan diri dari Indonesia. Itu yang menghambat pembangunan ya, menghambat ketika Presiden Soekarno menjadi presiden ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh ya. Sering bergantinya kabinet. Kalau sekarang itu kementerian ya, kalau dulu itu kabinet.
Ada kabinet Syahrir 1 sampai Syahrir 3, ada kabinetnya Syarifudin 1 sampai Syarifudin 2. Itu sebuah kabinet itu dari zaman Presiden Soekarno itu sampai terjadi 15 kali pergantian kabinet ya. Itu dari Syahrir 1 sampai Syahrir 2, Syahrir 3, Syarifudin 1, Syarifudin 2, kabinet Hatta 1 sampai 3 itu ya. Itu secara tidak langsung ya, pergantian kabinet secara pergantian itu menghambat ya, pertumbuhan ekonomi ya, menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga adalah gagalnya Badan Konstitusi ya, Badan Konstitusi gagal dalam menjalankan tugasnya untuk menyusun undang-undang ya. Kalau dulu itu yang merancang undang-undang itu Badan Konstitusi ya, beda dengan hal yang sekarang. Kalau yang sekarang itu yang merumuskan undang-undang itu adalah DPR ya, beda dengan zaman yang dulu ya. Oleh karena itu Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Terdapat beberapa penyimpangan dalam terdapat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Ya, itu ya yang menjadi rancangan yang dibuat ya. Yang kedua, membubarkan DPR hasil pemilu pada tahun 1955 ya. Walaupun dibubarkan tapi tetap DPR tidak bisa dibubarkan ya. Presiden membentuk MPRS ya. Terjadinya pemberontakan PKI. Pemberontakan PKI terjadi pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Tujuan pemberontakan PKI yaitu untuk menjadikan negara Indonesia itu sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet ya, mengganti Pancasila dengan paham komunis ya. Itu bahkan sekarang sering terjadi sering ketika pada tanggal 30 September sering ya, untuk anak-anak pelajar itu semua bioskop, biasanya di bioskop itu sering memutar film yang namanya Gerakan 30 September ya. Itu sering. Karena apa? Karena untuk mengingat pemberontakan PKI ya. Pemberontakan PKI pada di Indonesia ya. Biar apa? Biar tidak terjadi lagi sekarang ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan terlebih dahulu? Ya, apa? Berapa lama Presiden Soekarno menjabat? Oke, baik. Untuk Presiden Soekarno menjabat itu kurang lebih ya, kita hitung aja. Dari tahun 1945 sampai 1967 ya. Beliau menjabat kurang lebih kurang lebih 22 tahun itu ya. Jadi presiden yang pertama itu Presiden Soekarno itu menjabat kurang lebih 22 tahun. Oke, ada lagi yang tanyakan? Sudah. Oke, baik. Kalau tidak yang tanyakan mungkin alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Di masa Orde Lama ya. Kita lanjut ke masa Orde Baru ya. Orde Baru ya. Masa Orde Baru itu dari tahun 1996 sampai 1998 ya. Masa Orde Baru itu dipimpin oleh Presiden siapa? Masa Orde Baru itu dipimpin oleh Presiden Soeharto ya. Presiden Soeharto itu menjabat setelah Presiden Soekarno, presiden pertama ya. Beliau menjabat selama kurang lebih 32 tahun. Beliau menjabat di Indonesia. Ya. Dilihat dari konteks zaman, upaya Soeharto tentang Pancasila diliputi oleh paradigma yang esensinya adalah bagaimana menegakkan stabilitas guna mendukung rehabilitas dan pembangunan ekonomi ya. Jadi yaitu tadi pembangunan ekonomi yang tidak merata ya. Dari zaman Orde Lama ya, pembangunan itu tidak merata ya. Makanya Presiden Soeharto melanjutkan ya. Jadi bukan melanjutkan tidak pembangunannya. Beliau melanjutkan bagaimana cara melanjutkan pembangunan ya. Jadi Presiden Soeharto itu lebih terfokus kepada pembangunan ya. Makanya Presiden Soeharto dikenal dengan sebutan Presiden Pembangunan ya.
Presiden Soeharto dikenal dengan presiden pembangunan. Akan tetapi di akhir masa jabatan ya, beliau itu diturunkan secara paksa ya oleh aktivis-aktivis yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena pada saat itu ekonomi kita anjlok ya. Nilai rupiah kita anjlok terhadap dolar, kalah ya dari 3.000 sampai tembus 15.000. Maka masyarakat yang ada di Indonesia itu tidak yakin akan kepemimpinan beliau. Dan banyak yang berasumsi bahwa Presiden Soeharto itu melakukan korupsi ya, melakukan korupsi. Hasil mereka tidak puas dan masyarakat aktivis dan mahasiswa turun ke jalan untuk apa? Untuk menurunkan bahwa Presiden Soeharto ya, dan hasil Presiden Soeharto pada tahun 1998 beliau berhasil diturunkan ya. Beliau memundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden dan setelah itu digantikan oleh wakilnya. Oke, baik, sampai sini yang ditanyakan terlebih dahulu. Ya. Alhamdulillah, kalau misalkan kalian sudah paham, tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan berarti kalian sudah paham. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya.